Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan di kali ini kita akan membahas di section ke-6 bagian ke-5 dari database Foundation Oracle mengenai transaction control language. Adapun objektif dari pembahasan ini, yang pertama adalah describe the purpose of transaction control language. Dari tujuan dari pemanfaatan TCL. Kemudian explain the TCL operation that are required to manage a transaction. Jadi ada operasi-operasi TCL yang akan dipelajari adalah operasi commit, save point, dan rollback. Kemudian describe the need for read consistency. Nah ini ada pembahasan nanti mengenai read consistency kaitannya dengan TCL ini. Nah sekarang, sebagai informasi, commit, rollback, and save point are not supported in Oracle Application Express due to the way Oracle Application Express manage connection to the database. Jadi kalau pakai Oracle Web Application Express itu commit, rollback, dan save point ini tidak bisa dipakai. Oke, database transaction. A transaction consists of BML statement that represent one consistent change to the data. Jadi di sini ada istilah namanya transaction, gitu ya. Jadi transaction itu serangkaian statement DML gitu ya, yang nantinya bisa jadi mau dipermanenkan atau mau tidak dipermanenkan. The Oracle server ensure data consistency based on transaction. Transaction give you more flexibility and control when you change data, and they ensure data consistency in the event of user process failure or system failure. Jadi transaction ini dia menjamin ya supaya kita itu bisa lebih fleksibel atau lebih in control pada apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita ketikkan dalam DML itu tidak langsung ya jadi permanen. Ya, jadi kita bisa melakukan rollback tadi gitu ya atau kembali ke state yang sebelumnya. Kalau kita bisa pakai di aplikasi sehari-hari ya di undo gitu ya, di undo. Oke, for example, nah ini adalah contohnya ya, contoh pemanfaatannya. Kenapa perlu transaction? For example, a transfer of fund between two account ya should include the debit in one account and the credit to another account in the same amount. Jadi kalau ada bank gitu ya, kalau ada transfer bank, ada satu account ke account yang lain gitu ya. Yang namanya transfer itu yang di kredit A itu nanti uangnya dikurangi, misalkan kurangi 1 juta gitu ya. Nah, yang di B ini juga nanti akan ditambah 1 juta. Itu kan kalau mau transfer kan modelnya seperti itu ya. Ya, kalau misalkan si orang ini mau transfer dari rekening A ke rekening B, itu kan berarti uang dia ya yang di rekening A dikurangi 1 juta, terus uang orang lain mungkin uang dia yang di rekening B itu ditambahi 1 juta. Oke, both action should either fail or succeed together. The credit should not be committed without the debit. Jadi keduanya ini harus benar semua atau salah semua gitu ya. Ya. Maksudnya kalau satu benar, satu salah, ini tetap dianggap salah ya. Maksudnya kalau di sini belum dikurangi, kalau kok sini sudah tambah ya harus di undo atau harus di rollback ya. Kenapa kok di sini masih belum dikurangi uangnya gitu ya? Yang di sini kok sudah ditambahkan ya. Kalau ada satu saja yang salah dari keduanya itu, yaitu harus dikembalikan lagi. Ya, atau harus tidak berlaku gitu ya, di rollback. Dan berlaku juga sebaliknya. Jadi namanya transaction itu untuk menjamin di transaksi-transaksi yang kita lakukan itu memang sudah benar-benar kita inginkan untuk terjadi, gitu ya. Kalau misalkan kita
dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan aturan tertentu, misalkan aturan yang sederhana seperti ini, di kedua transaksi harus satunya kurang, satunya tambah, ya, itu ya harus aturan tersebut tercapai di keduanya, ya. Ya, itulah kenapa kita penting belajar namanya transaction, gitu ya, transaction karena selama belum di commit itu transaction masih bisa diundo lagi, ya. Jadi misalkan tadi bayangkan misalkan ini auto commit, ini sudah tambah, ini masih belum dikurangi, gitu kan nanti akan terjadi masalah ya. Nanti harusnya ini harus membalikan ke sana lagi gitu ya, harus transfer balik. Kalau di auto commit misalkan nggak ada sistem transaction atau sistem temporer seperti itu gitu ya. Oke. Database transaction consists of one of the following statement. Nah, yang disebut transaction itu bisa terjadi kalau atau terdiri dari gitu ya. DML statement that represent one consistent change to the data. DML statement sampai dilakukan uh, consistent change atau sudah di commit gitu ya. Nah, itu berlaku satu transaksi gitu ya. Satu transaksi artinya terjadi nanti perubahan data yang permanen sudah di commit misalkan. Kemudian one DDL statement. Nah, ini dia auto ya, otomatis dia dianggap sebagai transaction. Satu kali Anda mengetik DDL dan dieksekusi berhasil, nah itu dia otomatis dia sudah dianggap satu transaksi dan perubahannya langsung langsung terjadi secara permanen atau langsung di commit gitu ya. One TCL statement. Nah, ada tadi fungsi-fungsi ataupun yang kita pelajari ya keyword-keyword yang ada dalam TCL itu juga satu kali ketik ya dia auto commit gitu ya. Berarti satu transaksi. Oke, a transaction begin when the first SQL statement is executed. Dimulai dari pertama kali Anda mengeksekusi DML statement. It end with one of the following event. Jadi kalau Anda mengeksekusi sintak DML, itu sebenarnya transaksi masih berjalan terus sampai Anda, salah satunya ini ya, a commit or rollback statement is issued. Anda mengetik commit atau rollback. Kemudian a DDL or TCL statement execute. Anda mengetik sintak DDL atau TCL. Ini automatic commit. Kemudian the user exit SQL software being used. Dia sengaja keluar dari SQL. Yang keempat adalah the system crash. Sistemnya crash. Tapi tidak semua keempat ini itu automatic commit. Ada juga yang automatic rollback. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari gitu ya. Salah satunya kalau yang di automatic commit itu yang di exit SQL software being used ini automatic commit. Jadi di commit secara otomatis. Kalau sistemnya crash itu automatic rollback. Jadi dia kembali ke state yang sebelumnya. Oke. Kemudian advantage of commit and rollback statement. With commit and rollback statement, you can ensure data konsistensi. Jadi commit itu seperti di save gitu ya. Save secara permanen, kalau rollback itu kembali ke state yang sebelumnya. Nah, ini keuntungannya bisa ensure data konsistensi, preview data change before making change permanen. Jadi bisa diyakinkan bahwa dia mau dibuat permanen perubahan data tersebut. Kemudian group logically related operation bisa jadi seperti kalau main game gitu ya, bisa jadi seperti checkpoint gitu ya. Kemudian juga have control over permanent change to the data. Jadi permanent change itu sepenuhnya kontrol dari pengguna. Nah, ini transaction control statement ini ada beberapa, ada commit, ada save point, name ya, save point spasi name namanya apa, kemudian ada rollback, kemudian ada juga rollback to save point. Ya, kalau diketik commit ini end the current transaction by making all pending data change permanen. Jadi nanti akan data yang dirubah pada saat itu akan jadi permanen. Kemudian save point name ini membuat save point, ya, membuat save point atau ya checkpoint gitu ya, save gitu ya.
Kemudian rollback and end the current transaction by discarding all pending data change. Ini kembali ke state yang paling awal setelah commit atau ya state yang paling awal setelah commit ya kalau rollback saja. Kalau rollback to save point itu kembali ke save point nama apa gitu ya, dengan nama apa. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Jadi kita sudah bahas commit itu seperti apa, save point itu seperti apa, rollback itu seperti apa ya ilustrasinya. Misalkan di awal ada sebuah sintak dieksekusi terus kemudian dia commit. Sudah itu berarti dia sudah jadi satu transaksi misalkan di sana ya. Di atas sana itu sudah jadi satu transaksi. Kemudian kita mulai transaksi yang baru. Transaksinya ya ini ya. Delete from copy employees. Dia menghapus data-data dari copy employees. Kemudian dibuat save point A. Ini checkpoint kata ya kalau kita main game main apa gitu ya. Save point A. Kemudian insert into department values bla bla bla. Kemudian update employee set department ID sama dengan 100. Kemudian dikasih save point B. Oke, dikasih save point B. Nah, terus kemudian dilanjut, ini insert bla 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 bla. Nah, di sini itu nanti kalau kita ketik rollback to save point B, itu nanti akan kembali ke state yang di sini. Sebelum adanya ini. Sebelum adanya insert dan seterusnya nih ya. Jadi sebelum adanya yang ini. Itu kalau rollback to save point B. Nah, kalau rollback to save point A itu walaupun sudah di sini, dia akan kembali ke state yang di save point A. Jadi yang terjadi adalah dia datanya dihapus semua, masih dihapus semua. Insert into-nya belum ada, update employees-nya belum ada. Itu kalau rollback ke save point A. Nah, kalau ketik rollback saja, itu nanti akan kembali ke kondisi setelah commit. Ya, jadi di sini belum ada delete-nya juga gitu ya. Jadi kalau rollback itu kondisi setelah commit. Ya, jadi ada commit, ada save point A, ada rollback. Ini menjamin bahwa pengguna itu in control dengan apa yang mau dia buat permanen, gitu ya. Oke, rolling back change to a marker. Create a marker in the current transaction by using the save point statement itu ya, save point yang tadi. Discard pending change by rolling back to that marker by using the rollback to save point statement. Ya, ini ada contoh penggunaan ya save point dan rollback. Rollback to ya, jadi save point namanya apa, update dan ya. Misalkan kalau mau rollback ya rollback to namanya update data tadi ya, nama save point-nya. Kemudian implicit transaction processing. An automatic commit occurs under the following circumstances. Kita nggak perlu ketik commit karena ini sudah dianggap auto commit atau sudah dibuat auto commit oleh sistem ya. Nah, kapan sih ketika sistem itu membuat auto commit? Pada saat yang pertama DDL statement. Jadi kalau statement DDL itu ada nggak perlu commit, dia sudah auto commit. Kemudian TCL statement is issued. Anda ngetik commit, rollback dan seterusnya itu nggak perlu di commit lagi ya. Dia sudah auto commit. Kemudian there is a normal exit for SQL software without explicitly issuing commit or rollback statement. Jadi Anda sengaja keluar atau menutup aplikasi SQL yang dipakai, walaupun tanpa commit atau rollback itu nanti dia auto commit. Jadi datanya itu ya dianggap commit sampai terakhir ada tutup secara sengaja tadi, gitu ya. Oke, kemudian an automatic rollback occurs when there is an abnormal termination of SQL software or when there is a system failure to protect database integrity. Kalau keluarnya itu abnormal di aplikasi softwarenya itu, maka dia nanti akan automatic rollback ya, automatic rollback. Jadi perubahannya sebelum misalkan Anda sudah ngetik tapi belum commit, kalau tiba-tiba tertutup secara abnormal, ya itu akan kembali lagi ke state yang sebelum
terakhir kali dilakukan commit dengan cara apapun, implisit atau eksplisit gitu ya. Oke, state of the data before commit or rollback. Every data change made during a transaction is temporary if not committed. Therefore, the previous state of the data can be recovered. Jadi kalau nggak di-commit itu temporer saja, sehingga kondisi sebelumnya bisa di-recover. The current session can review the result of the DML operation by using the select statement. Jadi hanya orang yang sedang login ke satu akun atau satu session saja yang dia itu bisa melihat ya operasi-operasi apa saja yang dia kerjakan ya. Jadi si yang sedang mengerjakan mengoperasikan satu sesi itu yang bisa melihat sintak DML apa saja yang dia kerjakan gitu ya. Other session cannot view the result of the DML statement issued by the current session. Session yang lain kalau ini bicara tentang multiple user gitu ya. Jadi sesi atau akun yang lain yang melihat database yang sama itu nggak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di tabel oleh orang pertama tadi gitu ya. The affected rows are locked. Other session cannot change the data in the affected rows. Jadi kalau sedang ada transaction di session yang pertama tadi atau akun yang pertama tadi, akun yang kedua itu ya apa yang sedang dioperasikan oleh akun pertama tadi, objeknya akan terlock. Jadi objek database-nya akan terlock. Dia nggak bisa merubah, hanya bisa melihat saja gitu ya. Nah, melihatnya pun terbatas ya. Nanti melihatnya bentuknya seperti apa akan kita lihat ya. Kemudian data change are saved in the state of the data after commit. Jadi kalau sudah melakukan commit secara eksplisit atau terjadi commit secara implisit by system gitu ya. Ini apa yang terjadi atau kondisi data seperti apa? Data change are saved in the database. Jadi perubahan data sudah tersimpan permanen di database. The previous state of the data is overwritten. Kondisi sebelumnya di data itu di overwrite gitu ya. Artinya sudah nggak bisa rollback lagi gitu ya. Kemudian all session can view the result. Tidak hanya session yang sedang mengerjakan saja, tapi semua session itu bisa mengakses data yang sudah di perubahan commit tadi. Logs on the affected rows are released. Those rows are available for other session to manipulate. Jadi log yang seperti di penjelasan sebelumnya tadi di-release, dilepas ya, sehingga tidak terlock lagi. Kemudian baris-baris atau objek-objek yang ada dalam tabel sudah bebas dimanipulasi oleh seluruh sesi. Kemudian all save point are erased. Jadi save point yang dibuat kalau sudah commit itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Kita harus buat lagi kalau membuat save point. Oke. Nah, ini adalah contoh commit ya. Misalkan di sini ada delete, bla 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 gitu ya. Kemudian insert into department values, ini berhasil gitu ya. Terus kemudian commit the change, ini ada ketik commit. Ingat kalau commit, kalau perlunya commit itu hanya kalau yang sintaksnya di DML gitu ya, DML. Oke, state of the data after rollback. Jadi kalau dilakukan rollback atau terjadi rollback, itu kondisi data seperti apa? Discard all pending change by using the rollback statement. Anda bisa mengembalikan ya ke kondisi semula atau perubahan-perubahan itu tidak jadi dirubah, tidak terjadi gitu ya, dikembalikan ke kondisi semula. Nah, terus kemudian data change are undone. Data yang sedang dirubah itu tidak jadi dirubah. Previous state of the data is restored. Dikembalikan ke kondisi yang sebelumnya. Kemudian log on the affected rows are released. Jadi setelah ada rollback mau automatic ataupun eksplisit ya, itu lognya akan dirilis. Artinya sudah bisa dipakai lagi oleh semua sesi. Ya, contoh di sini delete from copy employees itu ya nanti hilang semua memang isinya. Tapi kalau Anda ketik rollback itu masih akan
kembali. Oke, nah ini ada contoh state of the data after rollback. Ya, assume there is a test table containing 4 record. Jadi test table, database test atau tabel test ini ya, ini terdiri dari 4 baris atau 4 record. Ya, contoh di sini delete from test. Ada keterangan for rows deleted. Jadi 4 data tersebut dihapus. Kemudian diklik rollback, ada keterangan rollback complete. Ini 4 data tersebut kan kembali ya. Kenapa kok bisa tahu kalau kembali? Nah, buktinya adalah setelah ketika dilakukan delete from test where ID sama dengan 100, ini dia berhasil. Oh, berarti 4 data tersebut juga dia berhasil kembali lagi gitu ya, seperti kondisi yang sebelum rollback atau 4 row awal ini ya, gitu ya. Jadi dia berhasil 1 row deleted. Kemudian select bintang from test where ID 900. Ini berarti dia sudah berhasil terhapus yang 100 tadi ya. Terus kemudian di commit. Nah, berarti datanya tinggal 3 di sini gitu ya. Setelah dilakukan commit. Oke. Kemudian ada di sini statement level rollback. Rollback tapi yang di level statement, bukan level transaksi gitu ya. If a single DML statement fails during execution, only that statement is rollback. Jadi kalau Anda sedang mengetik sintak DML, ternyata ada error dalam ketikan Anda, itu dia melakukan rollback tapi levelnya level hanya statement yang Anda tulis saja. Gitu ya. The Oracle Server implement an implicit save point. Jadi kalaupun Anda ketiknya itu salah, gitu ya, Oracle itu otomatis akan membuatkan implicit save point gitu ya. Jadi save point yang ya Anda nggak perlu membuat gitu ya. Otomatis dia pasti akan kembali ke kondisi sebelum Anda lakukan error tadi. Ya artinya error dari Anda itu nggak membuat di database itu merubah apa-apa gitu ya. Dia kembali lagi ke state yang sebelum Anda operasikan tadi. Kemudian all other changes are retained, seluruh perubahan yang Anda inginkan tapi salah terjadi error tadi akan dikembalikan ke kondisi semula. The user should terminate transaction explicitly by executing a commit or a rollback statement. Jadi kalau mau mengakhiri transaksi itu ya, kalau mau pengen secara eksplisit ya pakai commit atau pakai rollback tadi gitu ya. Oke. Kemudian apa yang kita bahas di TCL Transaction Control Language ini ada hubungannya dengan menjamin read konsistensi. Ya, read consistency guarantees a consistent view of the data at all time. Each user sees data as it existed as of the last commit. Jadi read consistency ini konsepnya adalah seluruh user itu melihat data tampilan yang dia lihat atau data yang dia lihat itu adalah kondisi setelah commit. Oke, prinsipnya seperti itu. Jadi kondisi tabel yang dia lihat itu kondisi tabel yang setelah commit. Change made by one user do not conflict with the change made by another user. Jadi perubahan yang sedang dilakukan mungkin saat ini di session orang pertama gitu ya, itu tidak berpengaruh ya ke session yang terjadi di orang yang kedua. Ya, tidak terjadi konflik. Nah, read consistency ensure that one of the same data read consistency ensure that read consistency ensure that on the same data ya, menjamin bahwa pada data yang sama readers do not wait for writers. Jadi pembaca tidak harus nunggu writer, gitu ya. Jadi si reader itu kalau mau kalau mau baca ya baca aja, karena data yang terbaca itu adalah data yang sudah di-commit, gitu ya, data yang sudah di-commit. Kemudian writer do not wait for reader. Si orang kalau mau nulis, mau merubah, ya nggak harus sampai nggak ada orang yang membaca, nggak sampai ada yang reader gitu ya. Jadi kalau dia mau nulis saja.
Orang mau baca ya baca saja gitu ya. Karena berlakunya transaction itu tadi ya. Kemudian writers wait for other writer. Nah, ini secara otomatis sistem membuat writer itu dia merasa nggak menunggu writer yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya sistem itu dengan adanya transaction, misalkan si A ini ada dalam satu session ya, yang B ada dalam satu session, terus kemudian di sini dia sedang mengedit di database gitu ya. Nah, ketika dia sedang mengedit ini seakan-akan dia ada di ya transaction ya, di transaction ini. Yang B misalkan dia sedang mengedit ini seakan-akan dia ada di transaction ini. Oke. Nah, data ya tentu saja dengan aturan yang tadi ya, kalau misalkan si objeknya persis yang A duluan, dia ngedit satu objek, itu ya dia objeknya akan terlock, nggak bisa diedit oleh yang B dan sebaliknya gitu ya. Oke, jadi dalam transaction ini kalau belum dikomit ya dia bebas melakukan apa saja, nggak harus nunggu yang writer gitu ya dan sebaliknya. Oke. Ya, nah ini ilustrasi ya, bagaimana sih read konsistensi ini diimplementasikan. Contoh, di sini ada user A, ada user B. Update employee set salary sama dengan 700, where last name sama dengan grand. Nah, ketika dia melakukan query tersebut, itu nanti akan dibuat namanya segmen. Ya, undo segmen, otomatis akan dilihat di undo segmen. Nah, sehingga ketika si user ini mau melihat ya, select bintang from dari employee tadi, yang dilihat itu adalah segmennya tadi, undo segmennya tadi. Ya, inilah yang menjamin read consistent image. Jadi yang bisa dilihat itu adalah image-image atau tabel yang setelah commit persis gitu ya. Kalau karena kan di sini kan dia belum melakukan commit, berarti selama dia mengedit apapun di sini, kalau belum commit, yang dilihat oleh si user B itu adalah segmen ya, undo segmennya ya, undo segmennya atau kondisi yang ya setelah commit terjadi terakhir kali tadi ya, selama dia belum commit, si user A belum commit, itu adalah read konsistensi. Oke, sebagai summary, ini kita tadi telah mempelajari describe the purpose of the transaction control language, tujuan dari pembahasan TCL. Kemudian explain the TCL operation that are required to manage a transaction. Ada operasi-operasi, ada commit, ada save when, ada rollback, fungsinya ya, terus kemudian ada cara pakainya dan juga ilustrasinya tadi. Kemudian describe the need for read consistency. Jadi ya pembahasan TCL itu tadi untuk menjamin suatu read konsistensi ya, apalagi kalau database dalam konteksnya yang pemakaian multiple user. Demikian pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.